Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini aku ingin membahas tentang 3 alasan yang bikin HMI lebih laku dibanding PMII. Pembahasan ini berangkat dari tulisan mahasiswa Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia menulis dengan judul 3 alasan yang bikin HMI lebih laku dibanding PMII di fakultas saya. Oke, sebelumnya tulisan ini sudah saya letak di bawah deskripsi. Link ini ada di deskripsi. Pembahasan lengkapnya ada di sana, tulisan lengkapnya ada di sana. Kali ini aku ingin membahas poin-poinnya saja dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, tadi itu judulnya. 3 alasan yang bikin HMI lebih laku dibanding PMI di fakultas saya. Poin-poinnya. Yang pertama, PMII selalu mengajak para mahasiswa baru yang baru lulus, terutama anak pesantren, dengan dalih bahwa PMII adalah wadah bagi para lulusan pesantren. Mengingat PMII merupakan organisasi mahasiswa yang berbasis mahasiswanya dari NU. Yang kedua, bukan bermaksud apa-apa atau menghina para kader PMII. Tapi menurut saya, kader HMI lebih banyak yang good looking dibanding dengan kader PMII. Maksud saya, ada yang good looking juga dari PMII, namun tidak sebanyak HMI. Contohnya, di HMI ada Duta UIN Jakarta pada masanya, ada Abang None Jakarta 2019, serta banyak lagi kader lainnya yang kita tahu. Ya, artinya kader HMI lebih banyak good looking, jadi panutan. Wah, itu loh dia dari kader HMI. Seperti itulah mungkin kata-kata dia ya. Oke, yang ketiga, untuk urusan kajian diskusi di sekitar fakultas saya, bisa saya klaim kalau anak HMI lebih banyak yang inisiatif dan lebih tinggi dari anak PMII. Bukan maksud saya anak PMII literasi dan minat diskusinya rendah, tapi ya yuk, di Adab lebih banyak anak HMI yang membuat forum diskusi. Oke. Sudahlah, saya beri 3 bocoran saja. Nanti kalau kebanyakan keenakan dan disalib. Kalau mau yang banyak, analisis sendiri dong. Tapi tulisan ini adalah tulisan sebagai ucapan ulang tahun. Oke, ada 3 tadi ya. 3 poin yang memang menurutnya kelemahan PMII sehingga PMII tidak laku ketimbang HMI. Saya menganggap begini ya. PMII adalah organisasi nasional, bukan organisasi fakultas, ya, bukan seperti jurusan himpunan jurusan ataupun BEM, DEMA yang mungkin dia ranahnya fakultas atau jurusan. Tapi PMII ini nasional, ranahnya nasional se-Indonesia, bahkan ada beberapa cabang di luar negeri. Kalau seandainya dia mengukuri PMII hanya di fakultasnya saja, ya sama saja dia menilai dalam tempurung. Kalian tahu nggak menilai dalam tempurung? Ya, dunia ini luas, ya luas. Ada tempurung, tempurung. Dia dalam tempurung itu, ya udah, dia beranggapan tempurung itu luas. Sekali dia keluar, wow, beginilah dunia. Oke, saya beranggapan bahwa dia menilai dalam tempurung. Dia beranggapan PMII kecil di fakultasnya. Oke, tidak masalah kecil di fakultasnya. Tidak dominan. Tapi coba lo bandingkan PMII dengan HMI di UIN Jambi. Ya, di UIN Jambi. Di UIN Jambi, di UIN Malang, di Jember. Oke. Apa buktinya? PMII Jambi mampu merekrut 2.600, kurang lebih 2.600 mahasiswa baru direkrut untuk masuk dalam proses kaderisasi, bisa disebut Mapaba, ya, Mapaba PMII. Kenapa? Ya karena di sana mayoritas ada 3.000 mahasiswa. Wah, nanti saya berikan cuplikannya. 3.000 mahasiswa, 2.600 mampu direkrut. Berarti itu berapa persen itu dari mahasiswa baru yang direkrut? Luar biasa nggak? Luar biasa. Kira-kira sanggup nggak di Jakarta seperti itu? Kalau sanggup, oke, cap jempol. Kalau nggak sanggup, ya
Coba deh agak keluar mainnya dari Tempurung itu, agak jauh ataupun kurang malam mainnya kan gitu. Di Malang gitu juga. Kalau kalian pergi ke Malang, mahasiswa baru, wah masuk ke universitas itu nampak itu berkibar bendera biru kuning PMII di rektorat, di kantor rektorat. Jadi bendera merah putih, bendera PMII, bendera kampus. Luar biasa nggak itu? Luar biasa. Artinya di sana kuat PMII mayoritas. Di Jambi gitu juga PBAK ribuan mahasiswa berkibar situ bendera biru kuning. Ya itu menandakan kuat. Karena hampir 80%, nggak mungkin 100 mahasiswa yang rebahan. Ya, jadi bisa katakan 80% dominan PMII megang di Jambi. Ini saya ada komunikasi, ya, saya sharing-sharing di WA. Ini salah satu ketua komisariat PMII Jambi. Oke. Kalau di UIN, ini ada screenshotannya nanti saya tuliskan. Kalau di UIN STS, mana yang lebih dominan? PMII atau HMI? Lalu beliau menjawab, kalau di UIN STS Jambi, dominan jelas PMII. Tapi kalau mengenai secara pemikiran itu tergantung. Karena hari ini PMI tak cukup membangun narasi bahwa PMI adalah berbasis NU. Secara doktrinisasi yang diberikan di UIN STS Jambi, kita berupaya bagaimana mensinkronisasikan antara kampus dan pendidikan organisasi. Oke. Jadi mahasiswa itu mungkin begini ya. Jadi mahasiswa itu tidak hanya sekedar berbasis NU, tapi bagaimana mensinkronisasikan bahwa organisasi eksternal itu mempunyai integritas, kan gitu, mempunyai keutuhan yang memang bisa membangun perubahan. Mungkin itu sih. Oke, Pak. Bagaimana sistem perekrutan anggota PMI atau pola kaderisasi sehingga PMI lebih unggul daripada HMI? Pola kaderisasinya. Kalau sistem perekrutan hampir sama dengan organisasi yang lain. Sebelum mahasiswa baru masuk ke kampus, pengalaman yang ditempuh pertama kali ialah ospek. Oke, ospek PBAK atau lain sebagainya. Dan di dalam ospek nantinya saya selaku komisariat merekrut semester 3 untuk menjadi mentoring mahasiswa baru nantinya. Oke, ada mentoringnya ya. Nggak langsung asal rekrut tanpa konsep yang matang. Berarti dikonsepkan, dimanage dengan sebaiknya. Semester 3 menjadi mentoring. Baru nantinya, dan yang menjadi mentoring itu melakukan pelatihan selama 2 minggu. Pelatihan 2 minggu. Nah, kalau kalian masih merekrut anggota tidak melakukan mentoring, tidak di karantina itu, ya berarti ada yang salah. Dan setelah mereka bergabung, 2 minggu di sanalah kita kasih pemahaman bagaimana meyakinkan seseorang untuk mau bergabung di PMII. Dan setelah mereka bergabung di PMII dan sudah melakukan mapaba, kita menggunakan pemahaman organisasi sebelum follow up dan sistem kaderisasi harian. Sistem kaderisasi harian tetap aktif dalam agenda diskusi yang sesuai dengan jurusan kuliah masing-masing dan tidak hanya belajar 4 pilar materi PMI, tapi kita kembali dengan studi jurusan yang ada. Oke, menarik ini. Jadi di UIN Jambi, diskusi yang disampaikan bukan hanya 4 pilar organisasi. Berarti sudah masuk ke dalam jurusan. Berarti ada senior di jurusan itu yang paham mengenai jurusan ini. Apa sih sebenarnya tujuan jurusan PMI? Apa sih jurusan MD? Apa sih jurusan Ilkom? Mereka sudah membantu maba untuk memahami apa jurusan mereka yang inginkan. Jurusan ini mau kemana sih kan gitu. Jadi di situ sudah mengkawal para maba. Berarti kuat ya, follow up-nya kuat sampai ke jurusan. Materi jurusan pun dilakukan dalam organisasi. Oke, Pak.
Selanjutnya, apakah jabatan strategis di kampus seperti SEMA, BEMA, dan lain-lainnya sangat berpengaruh untuk merekrut anggota PMII? Dan berapa persen kader PMII memegang jabatan strategis di kampus? Itu pertanyaan saya itu. Struktural kampus berpengaruh atau tidak? Jelas berpengaruh. Salah satu manfaat ketika struktural kita yang kendalikan, kita bisa lebih leluasa untuk melakukan rekrutmen. Oke. Berarti jabatan strategis di kampus itu sangat berpengaruh merekrut anggota. Berapa persen kader PMII menduduki struktural kampus? Sekitar 80%. Wow. 80% itu ya bisa berbicara hampir semua ya. Hanya beberapa yang tidak. Bahkan saya dengar dari presiden mahasiswa, kader PMII pertama yang menjabat jadi presiden mahasiswa, sekarang sudah menjadi WR3 di salah satu kampus. Dia mengatakan di UIN Jambi, bukan di UIN Jambi, di seluruh kampus Jambi mayoritas dipegang oleh PMII, baik dari rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kajur, sekjur, sampai ke kosma, presma, gupma, bupma, semua itu dipegang oleh PMII. Itulah luar biasa kader PMII di Jambi, besar, nggak sebanding lah dengan itu tuh gitu. Nah, itu dia tadi pembahasan saya dengan ketua komisariat di sana. Jadi begitu ya. PMII adalah organisasi nasional dan bisa dikatakan organisasi besar, organisasi terbesar di Indonesia. Tidak kalah jauh dengan HMI. Ya, kalau kita berbicara basis massa di setiap daerah, tentu ukurannya berbeda-beda. Contoh di UIN Suska. Oke, di UIN Suska mungkin setahun, bahkan 2 tahun atau 3 tahunnya basis masanya itu ada di kami atau HMI. Oke, kita akui. Tapi kita coba pergi ke UIN, ke IAIN Jember, ke Malang, ke Jambi, ke Lampung, ke Palembang, atau ke tempat daerah-daerah lainnya. Kira-kira mana yang lebih dominan? Artinya berarti ini relatif. Nggak bisa kita patokkan semua sama HMI yang unggul. Nggak bisa kita patokkan semua sama PMI yang unggul. Nggak. Yang jelas, apapun jenisnya, apapun kompetisinya, apapun jenis politiknya, ya kita tetap satukan persepsi, kita sama-sama membangun negara ini, menjaga kesatuan NKRI. Ya. Sebelumnya saya sudah bahas, coba kalian klik di sebelah ini. Oke ya, mungkin itu saja sih yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Next, selanjutnya kita akan bahas mengenai organisasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong.